ثم رضوان أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا حبيبي بلغ مقاصدنا وفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله عنكم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسيق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Majlis, orang tua kita Bapak Haji Haidir, yang beliau saat ini sedang berada di Pacitan ya, bersama istrinya dalam rangka urusan. Semoga diberikan kelancaran, keselamatan, kelancaran dan dimudahkan segala urusannya dan selamat sampai kembali ke tempat tinggalnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati Bapak RT kita Pak Abdul Khair yang senantiasa selalu setia untuk menemani kita dalam majlis tempat ini, dan juga Ustaz Abdul Rahman yang baru saja tadi telah memimpin pembacaan Rabiul Haddad, serta jamaah pengajian majlis taklim Rabiul Khair yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini sebagaimana biasa setiap Kamis malam Jumat kita hadir, kita bisa duduk di majlis ta'lim Rabiul Khair yang tentunya semoga dengan hadirnya kita di majlis ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan zahir batin kita, Allah tetapkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mana saya ambil dari kitab Mughul Jain karangan Imam Nawawi Al-Bantani, yang mana hadis ini waja'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau Rasulullah bersabda, arba'atun minan nisa fil jannah wa arba'atun finnar. Kata Nabi, 4 golongan wanita yang ada di surga dan 4 golongan wanita yang ada di neraka. Ya, jadi ini saya sampaikan, nanti antum bawa pulang ya, kasih tahu bininya masing-masing. Ya, ini malam tadi malam mau ngaji nih, bisa jamin. Lu dengerin nih. Ya. Mudah-mudahan bisa kobat sampai jadi benar isi yang solehah ya. Amin ya Bapak. Amin. Dan saya ambil 4 golongan wanita yang di surga. Bagaimana tuh cirinya? Ciri seorang istri perempuan wanita yang berada di dalam surga. Wazakar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan minal arba'atil lawati fil jannah, ya, dari 4 wanita yang ada di dalam surga. Cirinya ya. Ciri wanita atau istri yang berada di dalam surga, yang pertama adalah imro'atan afifatan, seorang istri wanita yang bisa memelihara dirinya. Maksudnya apa teman-teman hadirin? Aikafatan anil haram, yang menjauhkan diri dari yang haram.
yang haram, yang diharamkan. Ya umpama suka ngobrol sama laki-laki lain yang bukan mahramnya, ya. Padahal itu kumpul-kumpul, kongkok-kongkok, ya. Itu ada wanita model begitu tuh, ya. Nongkrong-nongkrong sama laki-laki lain, ya. Itu yang dimaksud tuh begitu tuh. Dia bisa jaga diri, ya, menjauhkan diri dari yang haram. Nah, ini ciri wanita yang di dalam surga. Dia nggak mau tuh kumpul-kumpul begitu, apalagi ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kan sekarang itu banyak lebih temuan, reunian, apalah macam-macam dah. Yuk kita makan-makan yuk. Kalau suaminya lagi kerja, mati-matian banting pulang, dia malah seneng nambah seruan. Banget tuh begitu. Apalagi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan ke dalam hal yang haram. Ya, bisa tuh, ya, wanita Islam bisa jaga diri. Apalagi ta'atan lillah wa li zawjiha. Wanita yang memelihara diri dan juga dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Masya Allah. Dia jaga sholat 5 waktunya. Nah, dia taat sama suaminya. Kan begitu. Jadi dia nggak mau tuh, jangan sampai dia menjadi istri yang nggak bermanfaat, ya menjadi wanita yang nggak ada manfaatnya. Dia harus bisa menjadi wanita yang sholihah. Jadi dia taat kepada Allah, jaga dia punya sholat 5 waktunya, dia bisa jaga kehormatannya, dia bisa jaga harta suaminya. Itu ciri-ciri itu, ya tambahannya tuh, sama suami taat. Nggak bertantang-bertenteng, ya, apalagi memakan kata-kata yang nggak enak didengarnya. Kan sekarang banyak perempuan lemes gitu, lemes, banyak ngomong, ya, suka merendahin suami, ya, gitu, bego, ada begitu tuh, ya. Banyak ya, Anda bilang kita, dia bilang gue bego, nah, taat kepada Allah dan dia taat kepada suami. Meskipun suaminya kedudukannya lebih rendah dari dia dalam kerjaannya, ya, umpama dia orang kantoran tinggi, ya, suaminya ojol, dia tukang ojek, tetap taat, ya, hormat. Nah, ini salah satu ciri istri atau wanita yang di dalam surga. Jadi wanita yang bisa memelihara diri, kemudian dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Yang kedua, ciri perempuan wanita istri yang berada dalam surga, waludan sabiratan qani'atan. Wanita yang mempunyai anak. Walad ya, bulut itu ya adalah aikasiratul walad. Ya, perempuan istri yang punya anaknya banyak. Aduh, perempuan yang banyak. Istri yang banyak anaknya, ya, wanita yang banyak anak, nanti itu yang pertama kali dipanggil Nabi pada hari kiamat, perempuan yang begitu. Al-Walud, ya, sini ya, sini mana yang perempuan yang lagi banyak? Yang bibirnya Masya Allah, cuma dibeberin tanah dalam doang, jadi hamil. Umpama begitu ya banyak gitu. Ya tahu dia apa yang maunya. Saya sini dah hamil lagi, brojol mulu. Itu jadi dia begitu kemarin ya. Yang banyak turunannya, cari tuh, itu namanya. Tapi yang dia kira, dia susah gimana, lima, bukan begitu hasil video kita. Rawat kata yang nyusahin. Jadi wanita yang mempunyai anak, ya, punya anak yang banyak. Sobirotan, dia bersabar, tuh sabar, punya anak banyak, dia sabar. Ya saya contohnya waktu di Jawa, saya kan 13 bersaudara. Kalau 13 bersaudara, saya ngalamin deh. Waktu ibu saya masih yang rumah masih ada saya kecil, dimatiin kejadian masih zaman sumur. Suruh jajar, tolong nanti jebur jadi selesai bedak ini. Sabar, ya.
bilangin sama bini kita nih, nanti harus sabar. Lo mau jadi penghuni surga nggak? Nah gitu katanya gitu. Nah bilang, lo mau jadi penghuni surga nggak? Mau, nah nggak sabar dah, gitu. Ya, mempunyai anak yang banyak dia bersabar. Oh ini akan lagi merasa puas, rontok dia rela ngurusnya, merawatnya. Masya Allah, ya, nggak ngeluh. Lu bang enak banget bang, kerjaan lu pulang mancing, ya apa dono main burung apa aja, gua nah, berarti itu dia nggak rela tuh. Ya kayak ngeluh gitu. Ya perlu nyesel punya anak banyak. Bapak nggak tahu diri. Iya, ini salah juga. Kita biar imbang nyenengin bini kita. Walaupun nggak usah ke mall-mall, ajak aja keliling pakai motor. Malam. Ya, ya ada duit sama keliling aja, dia pakai keliling. Malam duit aja kayak keliling gitu. Dia udah capek, masak, bebenah, nyuci, jemurin. Kita mah enak-enak aja nyenengin. Ntar pulang ayah, sorry ayah juga. Kalau dari ajak kali ke mall, begitu. Kita tuh nyenengin. Jadi netizen perempuan yang udah anaknya banyak, dia sabar, lagi merasa puas, dia rela. Bil yasiri ma'a zawjiha, dengan kesederhanaan hidup bersama suaminya, apalagi terima. Ya, nggak ngeluh-ngeluh, bahkan pasti kita kayak apa begitu. Turun tuh, begitu. Dia siap hidup sederhana bersama suaminya. Tuh penghuni wanita istri yang ada di dalam surga. Sampai ini, lagi kemplang gitu bang. Gak apa-apa. Ini kita belajar juga buat sampai ke rumah, ya, gitu. Itu yang kedua. Wanita yang punya anak banyak, dia sabar merawatnya, dia puas, dia rela, nggak pernah ngeluh, ya. Apalagi dengan kesederhanaan hidup bersama suaminya. Qala Sa'd, ya qala Sa'd bin Abi Waqqas, ya Abi Waqqas radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Innal mar'ata idza lam tufarrid an zawjiha fi diri la'anaha Allah ta'ala wa ghadiba 'alaiha wa la'anatha al-malaikatu ajma'un. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dengar dari Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita atau istri apabila dia tidak melapangkan kepada suaminya dalam kondisi sulit suaminya, la'anallahu, maka Allah akan melaknat wanita atau istri itu dan murka kepadanya, dan dia dilaknat oleh seluruh malaikat. Dengerin nih, dan kita membini kita. Lo kalau ngeluh sama gua, hidup dengan sama gua, lo ngeluh terus kerjaan lo kondisi lagi begini, hati-hati mah, dilaknat lo sama Allah. Allah murka, malaikat melaknat lo semua. Tidak apa-apa sampai itu. Kan ada kalau kita saking capek dia ngeluh. Kayaknya nggak terima dengan kondisi, ya kondisi itu saat ini, apalagi zaman sekarang. Karena dia bisa nggak kuatnya, bilangin jangan sampai ngomong gitu mah. Ya, lo harus ikhlas, bisa melapangkan, menerima, kita melapangkan kepada suaminya dalam kondisi sulit suaminya, tetap sabar tadi. Tapi kalau dia mengeluh, nggak menerima dengan kesederhanaan suaminya, maka Allah akan murka dan mereka akan melaknatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Percuma lo ngaji kemana-mana, ya. Begini ngaji, belum ngaji, tapi lo kayak ngeluh aja buat, itu nggak terima kan? Dikasih ini, lo ngeluh tuh aja, bilangin tuh. Ya, ini sebenarnya kepada perempuan yang tapi nggak apa-apa buat laki-laki dan tahap ya ini. Tapi jangan buat dari benar-benar diri kita, jangan, kita nyampein aja.
Begitu. Yang ketiga, wanita yang menjadi penghuni surga zata hayain wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha wa malahu ay zawji. Istri atau wanita yang mempunyai sifat malu. Tuh. Ya, seorang istri yang punya sifat malu. Kenapa malu? Wa in ghaba anha zawjuha, dan jika suaminya tidak ada di dekatnya, tuh, hafizat nafsaha, dia jaga dirinya dan hartanya si suami. Bila suami gak ada, tetap dijaga kehormatannya. Jangan suami keluar, dia keluar. Nanya, bang, tumben nggak keluar bang, gitu. Ya, biasa keluar bang, kenapa? Enggak bang, nanya doang bang. Nggak tahunya, kita keluar, dia keluar. Dia puas-puasin tuh, suaminya tahu kelalipan ntar malam ntar sore, telepon ke temannya, tuh tidur di mana? Ya, di rumah tidur, jadi haling-haling, ke garasi mau, gitu. Itu tuh dia tuh, dia nggak punya sifat malu tuh. Mestinya jangan, apalagi tadi saya bilang, bareng laki-laki, ngobrol, rumah dari malu gitu. Jadi kalau ada wanita yang punya sifat malu, ya, di saat suaminya nggak ada di dekatnya, dan dia bisa menjaga dirinya dan hartanya, itu baru, itulah seorang istri calon penghuni surga. Qala Salman Al-Faris radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Salman Al-Faris, semoga Allah meridhoinya, Sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man nazarat imra'atun ila ghairi zawjiha." Tidak melihat seorang wanita kepada yang bukan suaminya dengan syahwat. Dengan syahwat, ya. Illa summirat aynaha yaumal qiyamah. Mereka pasti akan dicongkel dengan paku nanti matanya pada hari kiamat. Ya. Hati-hati itu, berani itu. Tidak melihat seorang wanita kepada yang bukan suami dengan syahwat. Ini apa? Ya, laki-laki lain udah demen aja. Ya Allah, ganteng banget. Coba dia suami gua. Kalau suami gua ada kurus, mata colong, hitam, gimana ompong. Ya, ini coba banget nih cowok nih. Di pandangan syahwat begitu kan? Itu nanti matanya dicongkel. Biarkan diri kita ini, nggak usah takut, ya. Dicongkel matanya pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia mandang suami, mandang laki-laki yang bukan. Iya, kalau dia menyampaikan, duduk mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa qala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan juga berkata Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu khalaqallahu ta'ala fis sama'i dunya sab'ina alfa malakin, yang mana Allah telah menciptakan di langit ya dunia ya sab'ina alfa malak, ya, 70.000 malaikat. Langit dunia, Allah Ta'ala telah menciptakan di langit dunia 70.000 malaikat. Yal'anuna kulla imra'atin, di mana mereka itu para malaikat yang 70.000 akan melaknat kulla imra'atin, ya, kepada setiap wanita istri tahunu zawjaha, yang mengkhianati suaminya bimalihi, dalam urusan hartanya. Berkhianat dia, nggak bisa menjaga harta suaminya, dilaknat loh sama 70.000 malaikat yang ada di langit dunia. Wa kana yaumal qiyamah, dan dia pada hari kiamat ma'as saharati wal kahanati, akan bersama tukang sihir, disejajarkan berdampingan dengan tukang sihir dan tukang peramal. Wa in aqnat umroha fi khidmati zawjiha,
meskipun dia menghabiskan masa umurnya untuk melayani suaminya. Meskipun dia khidmat, tapi tetap dia sudah berkhianat ya kepada harta suaminya. Wa qala Muawiyah inni sami'tu Rasulullah SAW, berkata Sayyidina Muawiyah, sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi bersabda, ayyumam imra'atin akhadat min malin zawjiha bi ghairi izni, wanita mana saja, istri yang mana saja yang mengambil harta suaminya tanpa izinnya, illa kana alayya wirsu sab'ina alfa sariqin, melainkan pasti atasnya memikul dosa 70.000 pencuri. Ambil harta suami tanpa izin. Ya, suaminya dihanatin, ya. Sertifikat rumahnya digadain, dijual ke bank. Ya, pesantren gitu digadain. Tanpa izin suaminya, itu dia akan menanggung dosa 70.000 pencuri. Alhamdulillahnya. Oh, bukan apa baru ya. Ya, berani, tahu apaan? Kalau itu dah. Apa tu saja dia ngomongnya gitu dah. Kita ngomong gitu, kita malah dibalikin. Orang kan begitu, ada kan? Nyari apa? Nyari selamat gitu. Wa in hadara, dan jika ada, maksudnya suaminya ada, aizau auzau amsakat lisanahu, dia menahan lidahnya terhadap suaminya. Alhamdulillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kalau ini kita enggak berani, mudah-mudahan istri kita ini soleha. Nah, yang terakhir, yang surga dulu ya. Yang keempat, ya, wanita atau istri yang menjadi penghuni surga, imra'atan mata zaujuha walaha auladun sighar, wanita yang ditinggal wafat suaminya. Wanita yang ditinggal wafat suaminya mati, ya, meninggal, walaha auladun sighar, dan dia masih punya anak-anak kecil, anaknya masih kecil-kecil gitu, ya. Fahabbazat nafsaha ala awaliha, lalu dia mewakafkan dirinya untuk mereka. Siapa? Anaknya. Warabatum, dan mendidik mereka. Wasana ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Walam tajawwaz, dan dia tidak kawin lagi, nggak nikah lagi, dia ngurusin anaknya sampai gede, sampai punya diurusin khasyatan yudayyau, ya, karena takut akan melantarkan mereka. Kan ada begitu. Kalau kawin lagi anakku bisa telantar, ya. Kalau dijamin, kalau kagak lo menang suka sama gue doang. Anak-anak anakku gak suka. Hebatnya perempuan beda. Ketika seorang suami ditinggal istri, ya, ditinggal istri, ada anak, anaknya banyak, mungkin bisa terawat, bisa tidak terawat. Tapi ketika seorang istri ditinggal suami, anak masih kecil-kecil, anaknya banyak, dia nahan tuh, ya, dia bisa tuh terawat, ya, bisa merawat anak-anaknya sampai gede-gede. Tapi kalau dia khawatir, kalau nikah lagi kan belum tentu dia sayang sama anak gue. Ya, alasannya bukan kata suami yang baru, bukan anak gue. Karena ada begitu gitu. Ini semuanya nggak semuanya, sebagian begitu umumnya. Nggak mau ngakuin anak diri gitu. Ya, gue sama ibunya jangan. Ya, kalau bisa, kalau kita pengen kawin anak janda, punya anak, deketin anaknya juga gitu, biar sama-sama enak. Ya, sama-sama enak. Kan nggak enak kalau kita tinggal satu rumah sama anaknya cuek, ya, anaknya juga cuek, nggak enak, hampa rasanya. Ya, saya apa? Contoh saja udah saya sendiri deh. Ya, anak saya satu, dia anaknya dua. Ya, saya bilang kita nggak bisa nih berdua. Ya, yang kita senang hati sama, tapi dia harus bisa nyenangin anak kita. Gimana supaya anak kita senang, anak kamu senang sama saya, anak saya senang sama kamu. Kan gak enak jadinya kita kalau begitu. Nah, kalau kakak gak enak, kita datang patah soal anak. Karena dari kecil juga kadang-kadang begitu.
ada begitu tuh. Saya punya teman senior, lu jangan terburu-buru deketin anaknya. Udah gampang, biarin aja gue mau soal main. Nah akhirnya apa? Diusir sama anaknya. Salah lu bilang, sama lu deketin anaknya, diusir sama anaknya perempuan. Nah, ngontrak lainnya. Yang tadi punya rumah, ya karena nggak klop. Ya nggak klop, jangan buru-buru, begitu. Ya, makanya tuh hebatnya seorang perempuan ditinggal sama suaminya, anaknya buah, dia lama untuk nikahnya dulu. Dan juga hati-hati cara mencari pengganti anak-anaknya. Beda laki-laki. Apalagi beda. Sebab kalau perempuan ada iddah misalnya. Iddah, kesembarangan tuh hebatnya Allah begitu tuh. Ya. Makanya kenapa para artis pada cerai begitu kan dia nggak pakai ilmu. Baru tinggal berapa hari udah nikah lagi, belum ada berapa tahun, berapa bulan. Ya kan cerai hidup cerai mati beda. Ya cerai hidup cerai mati beda tuh. Ya. Kalau cerai mati berapa bulan? 4 bulan 3 hari. Kalau cerai hidup 3 bulan. Ya, jadi harus ada iddah. Kalau suami nggak ada iddah, ya misalkan nih ditinggal mati sama bini, ya nggak usah nunggu 3 bulan, ya bini dikuburin jam 1, sore itu dikali cari nggak masalah. Ya cuma kan berkata haji, apa kata orang kayak aku suaminya, baru dikuburin bini ya dibawa perempuan. Kawin lagi. Iya. Tapi sebenarnya memang nggak apa-apa, cara teman-teman boleh. Nggak bertentangan itu. Karena masalahnya laki-laki itu ada iddah. Kalau perempuan ada iddah. Kenapa? Khawatir ada janinnya dikandung dari istri yang meninggal, suami yang meninggal, itu maksudnya. Itulah hebatnya Islam. Ya, diatur seperti itu. Jadi yang keempat, wanita ditinggal bapak suaminya dan dia punya anak kecil, kemudian dia wakafkan, ya diimatkan untuk mereka, beri anak mereka dan berbuat baik kepada mereka, dan dia nggak kawin lagi karena takut akan melantarkan mereka. Rasulullah Harramallahu ala kulli adamin al-jannah ayatul hababri. Allah mengharamkan kepada setiap manusia masuk surga sebelum aku. Ghairu anni anzuru an yamin, hanya saja aku melihat dari sebelah kananku. Faiza imra'atun, tiba-tiba seorang wanita bergegas-gegas mendahului aku ke pintu surga. Fa'aqulu, maka aku berkata, ma lihadza tubalini, apa yang dimiliki wanita ini dapat melalui aku, kata Rasulullah. Ya. Siapa nih wanita ini? Kok bisa nurunin aku di pintu surga? Ya, fayuqalu ya Muhammad, lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, hadhihi imra'atun kanat hasna'a jaminatan. Wanita ini adalah orang baik, ya, udah baik, jamilah, dan berwajah cantik. Wa kana indaha yatamalaha, sedangkan dia punya anak-anak yatim, ditinggal suaminya. Fabasarat alaihinna, lalu dia bersabar dalam mengurus mereka tuh anak-anaknya, hatta balago, hingga selesai urusan perawatan mereka sebagaimana mestinya. Balago masakallahu la zalik, maka Allah membalasnya dengan hal yang demikian itu. Masya Allah. Itu alasannya tuh, wanita yang ditinggal suaminya, yang anaknya masih kecil-kecil, dia rawat benar-benar. Ya sampai itu anak sampai udah dewasanya berhasil, makanya dia wanita ini menungguin Nabi masuk surga pintu. Wah, Masya Allah. Sampai itu memilih kita. Ya biar paham, itu jelas. Jadi tadi nggak usah ngeluh, sabar. Ya dalam kondisi begini, mudah-mudahan ya istri kita jadi calon-calon penghuni surga. Dan Pak dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah." La ilaha illallah.
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakiran hamdan wa mazidan rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.